itu apa? Himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas gitu. Jadi kalau misalnya kumpulan kelas 7A misalnya gitu, atau kumpulan kelas 12 misalnya 12 IPA 1. Nah, berarti jadinya itu himpunannya ada satu nih, 12 IPA 1. Terus ada juga nanti ada gabungan lagi. Yang digabung itu misalnya nih kan tadi himpunan itu contohnya kumpulan siswa 12 IPA 1 misalnya. Berarti kalau kayak gitu di dalamnya itu himpunannya ada apa aja? Misalnya ada si Ana atau Tono atau Tini dan sampai berapa tuh? Sampai semuanya ya ada di kelas 12 IPA 1. Nah, terus kalau misalnya ada lagi kumpulan siswa 12 IPA 2 misalnya atau enggak 12 IPS 1 misalnya. Berarti di sini kan namanya beda-beda lagi ya sama orang yang di 12 IPA 1 ya. Berarti jadinya ini ada nama-nama orangnya. Nah, nanti kumpulan dari himpunan yang pertama nih. Ini kan kita sebutnya nih 12 IPA 1 ini himpunan pertama ya. Himpunan ke-1, ini himpunan kedua. Ini bisa kita gabung, ditaruh di diagram Venn. Gitu. Jadi diagram Venn itu gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar himpunan. Ya. Nanti digambar, jadi di diagram Venn itu bisa ada banyak himpunan. Oke, di sini berarti kita kenal dulu unsur-unsur diagram Venn. Masih familiar ya sama kata-kata diagram Venn atau udah lupa? Udah lupa? Ya, jadi diagram Venn itu unsurnya itu dia ada kotak nih. Ada kotak kayak gini, ini menyatakan seluruhnya ya. Misalnya kita tadi bicarain kelas, atau enggak yang ini aja nih, yang contohnya ada 2. Nah, misalnya kita bicarain kelas, nah ini yang kotak ini, berarti ini sekolahnya, gitu. Atau yang biasa kita sebut dengan semesta, gitu. Semestanya semuanya. Nah ini, yang A ini, himpunan pertama, yang tadi 12 IPA 1. Ya, di sini yang 12 IPS 1 gitu. Nah, di sini itu berarti kan bisa banyak himpunan ya. Nah, ternyata kalau misalnya hubungannya itu ada dari himpunan 1 dan himpunan 2, itu ada yang disebut dengan irisan ya. Sebelumnya kalau misalnya cuma ada satu himpunannya kayak yang di atas nih. Ya, jadi di diagram Venn ada kotak, ada himpunannya dilambangin bulat, lingkaran, sama di sini ada nama himpunannya. Nama himpunannya bisa A, B, C, dan seterusnya. Nah ini kalau untuk daerahnya yang ini aja nih, di sini, ini kita sebutnya sebagai daerah A ya. Jadi yang ini A. Tapi kalau misalnya daerahnya yang di luar semesta, berarti kan ini bilangnya daerah yang bukan A kan? Nah, yang bukan A kita sebutnya dengan sebagai A aksen. Ada tanda komanya di atas, ya. Terus kalau misalnya ini ada himpunan A sama ada himpunan B, berarti dari ini ternyata digabung, ya kan? Berarti ini disebut dengan A gabungan B, ya. Kita belum doa ya. Jadi doa dulu ya sebentar ya. Di tengah-tengah pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa masing-masing. Oke, doa selesai. Lanjut ya. Sorry nih lupa. Ya, jadi kalau yang gabungan dari himpunan A sama B, daerahnya yang ini nih, nah yang ini semua, itu disebutnya gabungan A, gabungan B. Kalau ngafalinnya, ini kita lihat dia itu kan kayak huruf U ya, kayak huruf U.
berarti kan gabungan. Gabungan. Di kata gabungan itu ada huruf U. Jadi ingat aja, kalau ada U berarti dia U, gabungan gitu ya. Nah, beda lagi kalau ini yang namanya irisan. Irisan. Nah, irisan itu daerah yang A sama yang B yang sama-sama kena daerahnya. Kan yang daerah A kan ini ya, set segini. Daerah B ini. Yang sama-sama kena daerah A sama daerah B, yang ini disebut sebagai irisan. Lambangnya itu kayak huruf N. Jadi ingat aja ya, kalau kayak huruf N kayak gini, berarti namanya irisan. Kalau yang kayak huruf U, berarti namanya gabungan. Lanjut ya. Di sini ada A min B. Ada himpunan A dikurang sama himpunan B. Karena ini tadi beririsan, kan dikurang ya sama si B ya. Berarti daerahnya cuma yang ini. Daerah A dikurangin sama yang ini. Jadi ini nggak termasuk ya. Terus sama ada juga yang ditambah A tambah himpunan B. Kalau ditambah, yang irisannya dia jadinya kosong. Jadi daerahnya cuma yang ini aja. Ya, jadi bedanya gabungan sama tambah, bedanya itu ya. Kalau gabungan, dia kan daerah A ini. Set, daerah A. Kita ganti warna dulu. Hijau misalnya. Daerah A ini yang diwarnain hijau. Terus sama daerah B misalnya kuning. Padahal ada daerah yang kecampur ya, hijau sama kuning ya. Tapi kalau gabungan dia tetap dianggap. Cuma kalau daerah kecampur yang ditambah ini, dia nggak dianggap ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang udah masuk ke pembahasan soal. Alhamdulillahnya di materi himpunan ini nggak ada hitung-hitungan, jadi himpunannya cuma submateri yang diagram Venn. Nah, di sini nanti kalau kita masih ada waktu luang, tapi itu sebenarnya himpunan itu sering keluar di TPS, apalagi kayak kalau kalian masuk sekolah tinggi kedinasan itu sering banget keluar gitu. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, bisa kita bahas lagi nanti ya. Cuma kita kan fokus UTBK. Jadi cuma yang keluar diagram Venn-nya aja. Nah, sekarang di sini ada disuruh kita menyatakan notasinya. Ini nih. Bunyinya dia gimana nih kalau gambarnya kayak gini notasinya. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus cari tahu ya yang mana yang benar ya. Biar gampangnya kita gambar satu-satu aja ya. Oke, kita gambar satu-satu. Jadi di sini ada yang opsi A dulu. A dikurang B, buka kurung, B irisan kayak huruf N, C. Berarti kalau kayak gini kita harus kerjain yang di dalam kurung dulu ya. Kerjain yang di dalam kurung dulu, ini. Jadi B irisan C dulu kita tentuin. Tentuin B irisan C, pakai warna kuning aja ya. Irisan B, ini kan B. Beririsan sama si C. Berarti irisannya yang ini. Ya. Nah, sekarang katanya A dikurang irisan ini. Berarti jadinya daerah A kan ini. Dikurang sama ini. Berarti yang nggak ada yang ini ya, daerah ini ya. Jadinya maksud si notasi A ini berarti cuma daerahnya yang ini. Nah, kan dikurang ya. Jadi berarti yang kena kuning-kuning nggak kita ituin. Dah. Ini sama nggak kayak yang di soal? Beda ya. Berarti opsi A bukan. Ya, jadi kita cari lagi. Ini kalau misalnya A udah benar, kita nggak usah cari B, C, D, E ya. Oke, jadi yang A salah. Oke, sekarang yang B. Ini dalam kurungnya yang A min B. Berarti ini kan ada daerah A dikurang sama daerah B. Berarti daerahnya cuma yang ini ya. Daerah A dikurang sama daerah B. Jadinya daerahnya yang ini. Daerah A
Terus nggak boleh nyentuh yang daerah B. Nah, ini doang. Setelah itu, daerah A min B, daerah ini, beririsan sama si C. Yang sama kayak si C. Berarti kan kalau irisannya yang mana? Daerah kuning ini nimpa juga sama daerah kuning yang si C ini kan. Jadinya berarti daerahnya yang ini. Nah, yang ini nih. Kira-kira sama nggak kayak yang di soal? Kita lihat warna biru ya. Kalau soal warna hitam. Sama nggak? Sama ya. Jadi jawabannya yang benar adalah B gitu. Udah kita nggak usah cek lagi C, D, E. Lanjut aja ke soal selanjutnya ya. Jadi cara ngerjainnya gitu ya. Pertama, kita kerjain yang di dalam kurung dulu, baru kalian coba satu-satu ini. Tapi kalau misalnya udah nemu jawabannya, lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Nah, sekarang di sini daerahnya kayak gini. Kita suruh milih yang mana antara A, B, C, D, E. Dah. Di sini sekarang ada A irisan B digabung sama A irisan C. Karena ini kurung, kita kerjain dulu. Kerjain ini baru nanti kita gabung ya. Kita tambahin dulu yang ininya. Dah. Nah, sekarang ada A irisan B. Himpunan A beririsan sama si B. Berarti jadinya irisan A sama B di sini. Jadinya set. Dah. Terus di situ ada A irisan C. A irisan C berarti jadinya yang ini. A irisan C. Dah. Katanya dua ini digabung. Berarti kalau digabung daerahnya pakai warna hitam aja kali ya biar sama kayak soal. Berarti kalau digabung daerahnya yang ini. Nah. Sama nggak kayak ini? Beda ya. Daerah ininya nggak termasuk ya. Berarti yang opsi A salah. Kita lanjut ke opsi B. Ada A gabungan B. A digabung sama B. Berarti ini daerahnya. Nah, setelah itu ada A irisan C. A beririsan sama si C. Berarti ini daerahnya. Dah, terus dibilanginnya katanya itu saling beririsan. Jadi, yang saling menimpa, yang dua warna, daerahnya yang mana? Yang ini. Nah, ya. Ternyata sama kayak di soal. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kenapa kok nggak diwarna juga yang bawah ini? Bawahnya? Yang bawahnya nggak diwarna. Ini tuh juga kita coba ulang ya. Di sini tadi kan dibilangnya kalau kita perhatiin jangan sampai ketukar tandanya ya. Kalau yang kayak gini itu berarti kan huruf U. Di irisan kan nggak ada huruf U. Berarti ini gabungan. Gabungan gitu. Kalau yang kayak gini berarti dia irisan. Sekarang jangan sampai tandanya ketukar. Di yang B itu kan ada A, U, B. Berarti A digabung sama B. Berarti jadinya daerahnya yang kuning ini. Ini A, terus ini B, ya. Digabung, daerahnya jadi yang kuning ini. Nah, sekarang kita lihat. Ada A irisan C. Berarti A irisan C yang daerah A, daerah ini nih, yang lingkaran ini, sama daerah C. Yang sama-sama kena, yang ini kan, daerahnya set, ini kan. Nah, terus
hubungan ini sama ini adalah hubungannya irisan. Irisan itu yang sama-sama kena, kena warna hijau sama kuning, daerahnya yang ini. Nah, daerahnya ini doang. Kan yang bawahnya enggak ya? Daerah yang lain enggak ya? Gitu. Jadi ini daerahnya ternyata sama kayak di soal. Jadi jawabannya yang B gitu. Udah paham? Ya udah, Kak. Kayak A gabung B, B irisan C. Kan selalu di setiap himpunan ada penghubungnya ya, irisan atau gabungan. Tapi ini nggak ada ya, dari ini sama sini nggak ada hubung-hubungnya. Jadi kesalahan tadi soalnya itu seharusnya nggak ada B-nya. Karena banyak yang nggak ada hubungan kayak kita. Nggak ada hubungan, sedih banget ya. Dah, lanjut ya. Jadi ternyata tadi kan pada jawab kita mulai dari yang A aja ya. Dah, sekarang gini. A gabungan B irisan C. Berarti kita cari yang irisan C dulu. B irisan C, sorry. Jadi irisan dari B sama C itu daerahnya yang ini. Setelah itu katanya A digabung sama daerah kuning ini. Daerah A itu jadinya daerah A kan ini. Nah, terus mereka semua digabung. Berarti kalau digabung jadinya daerahnya yang ini semua. Ternyata jawaban A sudah benar. Oke, good job yang sudah menjawab A. Ya. Ya, jadi yang benar adalah yang A. Ada kita lihat dari yang A dulu bareng-bareng. Katanya di sini B gabungan C, terus abis itu A irisan B. Ini sama kayak yang tadi ya? Apa beda ya? Beda-beda. Oke. Di sini B iris gabungan C. Berarti C, daerah C digabung sama daerah B juga ya. Dah. Setelah itu A irisan dari ini. Berarti jadinya daerah A kan ini. Irisan yang menyentuh keduanya berarti yang ini daerahnya. Ya, ternyata nggak sama ya kayak yang digambar ya. Berarti yang A opsinya salah. Lanjut. Yang C. Coba kita buktikan benar nggak ya yang C. Lanjut ke C aja ya. Di sini ada A gabungan B. A digabung sama B. Ini A digabung sama B. Habis itu dikurang sama C. Daerah ini dikurangin sama daerah C. Daerah C kan ini. Berarti kita kurangin sama yang menyentuh hijau-hijau. Berarti daerahnya yang ini ya. Nah, ternyata benar ya. Nice. Ya, jadi jawabannya yang C. Coba ya. Kita coba. Gambarnya yang ya, jadi di sini katanya daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Gambarnya beda ya. Kita buat aja deh kalau enggak. Jadi di sini ada si A. Terus ada si B. Sama ada si C. Gini ya. Dah.
Ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang kita lihat yang A irisan dari B. A beririsan sama si B. Berarti irisannya yang ini. Nah. Terus diirisin lagi si B sama irisan C. Berarti B sama C irisannya ini. Kita ganti warna. B irisan C. Nah, berarti ini. Setelah itu, dari dua ini diiris lagi. Yang sama-sama kena dua warna ini berarti yang daerah ini. Nah, berarti jawabannya yang daerah ini aja ya. Sama nggak kayak ini? Beda ya. Jadi yang A bukan jawabannya. Ya, jadi yang A bukan. Oke, kita lanjut coba sekarang yang B. Yang B itu A gabungan B. Berarti A digabung sama B. Nih ya, sampai sini ya. Dah. Terus B digabung sama C. B digabung sama C ini berarti. Nah, sekarang dari kedua ini diiris lagi. Berarti yang sama-sama kena. Yang sama-sama kena berarti yang daerah B doang ya. Jadi daerah ini aja ya. Gitu ya. Sama nggak? Ini semua nih daerahnya. Dah. Enggak ya, karena di sini dia daerahnya kosong. Berarti yang B juga bukan jawabannya. Berarti A sama B masih salah. Kita lanjut berarti yang ke C. A irisan B. Berarti jadinya ini kan A irisan B. Nah. Ya. Terus diiris lagi sama si C. C itu kan yang ini. C itu yang ini. Nah, yang menyentuh keduanya, irisannya berarti daerahnya yang ini. Sama ya, kayak yang A ya. Jadi, masih salah juga yang C. Lanjut kita ke yang D. A gabungan dari C. A gabungan dari C. Berarti ini A digabung sama C. Nah, ini. Udah ini ya. Terus diiris sama si B. B itu kan daerahnya yang ini. Nah, ini B. Irisannya yang menyentuh semua warna. Kan daerah ini nggak kena ya sama si A gabungan B. Dan irisan itu yang menyatu di dua warna. Berarti intinya yang ini jadinya irisan dari keduanya adalah daerah ini. Nah, daerah ini nih. Tuh. Sama nggak kayak ini? Sama ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya D.